warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'd. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisani yafqahul qawli. Yang mulia para kiai, para alim ulama, sesepuh, saudaraku yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ridhonya. Juga ibu-ibu yang sudah meluangkan waktu dalam pengajian ini. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan beberapa maksud daripada tujuan saya datang di depan bapak-bapak ini. Bukan untuk berceramah ini. Ini hanya untuk kargozari istilahnya ini. Bercerita sedikit pengalaman yang barangkali ini nanti bermanfaat. Kalau dilihat masa lalu saya, enggak seperti ini Pak. Enggak ada jenggot, enggak ada jubah. Mohon maaf, lupa. Enggak pernah bersiwak. Dulu saya sibuk dalam dunia di farmasi Pak, di research. Itu mendampingi para dokter, para ahli. Ya, jadi kalau mereka mau bongkar jantungnya ini dibelah, saya mendampingi untuk membius. Kemudian mereka operasi potong-potong segala macam. Saya hanya bicara bagaimana operasi ini bisa berjalan lancar dengan pembiusan yang maksimal. Jadi satu kali saya pernah diundang oleh satu tim kedokteran dalam satu ruangan besar yang mana di situ ada sekumpulan para ahli dari spesialis ujung rambut sampai ujung kaki. Mereka menyampaikan ke saya bagaimana jarum suntik yang masuk ini sedikit pun tidak ada rasa sakit. Ini bingung menjawabnya. Kenapa? Karena untuk menghilangkan rasa sakit tadi, tetap ini bahan obat ini harus masuk dulu dengan melalui robekan daripada anggota badan kita. Minimal kalau jarum itu nembus dulu, baru obatnya dimasukin. Setelah itu hilang rasa sakit. Ini bagaimana tidak ada sedikit pun hilang rasa sakit. Kami jawab bahwa tidak ada obat seperti itu. Yang ada adalah dua teknik, yaitu dengan cara bius lokal dari ujung rambut sampai ujung kaki. Biasanya dibius 24 jam, tidur langsung dibedah-bedah, dipotong. Pasien bangun seperti baru beberapa menit, loh kok udah selesai. Padahal jantungnya kalau kita lihat, kita nggak kuat melihat darahnya saja. Nah, ada teknik kedua yang biasanya orang-orang yang parah, biasanya ada yang mungkin nanti, mohon maaf, ibu-ibu yang ingin sesar, itu tidak pakai teknik general, tapi lokal. Jadi di tulang belakang 13. Mereka dibius sebentar dengan cc 5 mili cc, kemudian dipotong, dibelah, kemudian di bayinya dikeluarkan. Maka setelah itu sang ibu ini akan tidak terasa apa-apa, bahkan bisa melihat bayinya. Kalau dia kuat, dia bisa melihat darahnya sendiri dalam keadaan sadar. Nah, saya harus menjelaskan itu. Maka kami jawab tidak bisa. Jadi apa masalahnya? Masalahnya saat itu nih orang yang paling hebat, ini orang punya uang banyak. Orang ini punya uang boleh dikatakan triliunan. Masya Allah. Jadi saat itu bagaimana uang yang triliunan ini bisa menolong dirinya? Tidak bisa. Ya, karena harus cara tadi. Akhirnya kami bikin research, kami di Australia ditemukan. Nah, baru diketemuin setelah beberapa bulan kemudian. Tempel 15 menit baru dicopot, suntik-suntik, maka tidak ada rasa sakit. Jadi awal itulah Pak yang membuat saya menangis.
Disitulah awal saya mengenal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha hebat, maha dahsyat. Manusia yang punya uang triliunan ini bagaimana berharap hilang sakitnya, ini tidak mampu menghadapi daripada rasa sakit yang Allah berikan. Dalam perjalanan dari rumah tadi, seorang daripada pejabat yang kaya saat itu, saya menangis. Apa yang saya tangisi, Pak? Ya Allah, bagaimana kalau saya mati dalam keadaan saya tidak beriman? Sementara tidak ada lagi yang bisa menolong saya, tidak ada unit gawat darurat, tidak ada di ruang ICU, tidak ada lagi ruang emergency room. Semua dalam keadaan saya menghadapi daripada malaikat yang siap bertanya kepada saya, kemudian bertanya daripada amal saya. Saya bingung, Pak. Saya bertanya kepada ulama, kalau bisa kamu ikut tuh rombongan-rombongan. Nah, di situ saya mengenal, Pak. Baru saya paham. Alhamdulillah hari ini mengenalkan pakai jenggot, pakai jubah. Ini bukan Wahabi ya Pak ya, mohon maaf ya. Mohon maaf, bukan Wahabi. Terus terang aja kita ngomong dah. Karena sering kita dituduh tuh begitu. Nggak suka maulid, nggak suka Isra Mi'raj, nggak suka berjanji, nggak suka manakib, nggak suka namanya tahlilan. Kami semua amalan itu Pak sama sebenarnya Pak. Sama Pak, demi Allah nih saya ngomong nih Pak. Jadi tadi kalau Bapak ngelihat apa sih isi daripada pembicaraan orang ini, bahasanya teman-teman jamaah ini, kalau bahasa awam mengatakan ini jamaah tablik. Itu enggak ada jamaah tablik, Pak. Jadi bahasa ini kalau orang itu tablik itu hanya mengistilahkan saja. Nanti alhamdulillah insya Allah Bapak-Bapak akan melihat saudara kita ini yang berangkat umroh. Kalau sendiri belum disebut jamaah umroh. Nanti beliau kumpul rombongan, maka itu jamaah umroh yang mau berangkat. Nah kami juga begitu Pak. Kalau di rumah sama, normal. Kami kerja, kami bisnis, kami punya aktivitas, kami ngaji, kami sholat, baca Quran, maulid, Isra Mi'raj, berjanji, yasinan, ziarah kubur. Sama amalan kita Pak. Nih hari ini kita dibentur-benturan sehingga gak paham Pak. Apa sih kerjanya daripada orang-orang ini? Sama Pak. Kita sama-sama amalan yang sama. Cuma satu. Nah ini yang satu ini yang saya mau sampaikan. Jadi Bapak-Bapak, Masya Allah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu kali saya pernah berdialog kepada satu orang dokter di Amsterdam waktu itu. Beliau katakan, buat apa beragama? Karena agama ini ya formalitas saja. Karena saya tanya, kamu di KTP kamu ada agama? Itu formalitas, artinya hanya sekedar nama saja. Karena hidup ini yang penting bagaimana saya bisa punya uang, suami saya sukses, anak saya sukses, istri saya juga, semua nih keluarga saya dalam keadaan sukses, saya punya rumah, saya punya perusahaan, sudah cukup. Dia bertanya kepada saya, bagaimana kamu bisa meyakinkan saya adanya Tuhan yang menciptakan saya? Maka saya jawab, bingung juga awalnya Pak. Tapi Allah Ta'ala beri saya ilham, saya suruh dia julurkan tangannya Pak. Saya minta tangannya di sini, kemudian saya kipas-kipas. Saya sampaikan ke beliau, what do you feel? Kemudian apa yang kamu rasakan? Dia bilang, ada sesuatu yang menyentuh tangan saya. Angin maksudnya Pak. Jadi kalau Bapak nanti kipas-kipas nih, ini ada rasa sejuk Pak. Ada rasa kena tangan kita ini seperti itu. Saya bilang, lihat, baru angin saja kamu nggak bisa melihat, apalagi yang menciptakan kamu. Baru dia mulai dia bergerak dan saya sampaikan, kamu tahu nggak siapa kamu? Kalau kamu pengen tahu siapa kamu nih, ini termasuk kita nih Pak. Jadi raja-raja yang dulu diciptakan, orang-orang yang hebat dulu diciptakan, bahkan orang-orang yang durhaka yang diciptakan oleh Allah ini sama bahannya. Allah sudah beritakan kepada kita, awalam yaro insanu ana khalaqnahu min nutfatin fa iza huwa khasimun mubin. Jadi kalau bahasa kedokteran itu nutfah namanya Pak. Nutfah itu cairan antara ketemunya ayah dan ibu.
Jadi kalau bahasanya ini spermatozoida. Jadi you diciptakan oleh bahan yang sama, bahan yang hina. Jadi maaf Pak, bapak-bapak, saya sama diciptakan karena pertemuan daripada ayah dan ibu kita. Jadi saya bilang, buat apa kita nih kok sombong? Buat apa kita nih kok lupa kepada yang menciptakan? Karena beliau seorang dokter, saya menjawab apa adanya. Ya, bicara dengan ilmu dia, saya bicara dengan ilmunya. Akhirnya dia bertanya, bagaimana apakah saya bisa menyekolahkan anak saya di tempat-tempat madrasah-madrasah kalian? Saya bilang silakan. Monggo, nanti kamu bertanya tentang agama ini, tentang Islam, bagaimana. Jadi bapak-bapak yang mulia, begitulah Pak. Kami belajar menyampaikan daripada maksud daripada agama ini. Kami nggak mungkin secara agama nggak paham ya secara detail. Tapi kalau bicara kedokteran, farmasi, saya bisa bicara Pak. Kadang-kadang nih dokter-dokter, para profesor-profesor saya jelasin, bertanya. Jadi kalau soal penyakit mereka memang ahlinya Pak. Tapi kalau soal obat-obatan barangkali kamilah bidangnya. Jadi masing-masing ini ternyata ada porsinya. Sama hari ini Pak, kita sama-sama ya diberikan oleh Allah ini kesempatan hidup yang sama. Jadi betapa kita bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala Pak. Dihidupkan oleh Allah di muka bumi ini ya. Kemudian diberi kesempatan lagi oleh Allah jadi umatnya baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini ibarat produk. Produk ini yang namanya manusia ini sangat khusus Pak. Betul. Jadi hanya satu produk yang Allah perhatikan nih Pak, bahasanya begitu. Kalau malaikat itu diciptakan ini enggak hanya tidak untuk diuji. Jadi malaikatnya diciptakan sudah dari sekarang ini awal diciptakan sujud sampai hari kiamat. Kalau manusia enggak. Jadi manusia ini diciptakan oleh Allah ini untuk diuji. Ya, untuk diuji untuk apa Pak? Nanti kita ada keperluan yang namanya makan, yang namanya rumah, pengen istri, pengen pengen itu, pengen ini, segala macam. Ini ujian Pak. Apabila kita nggak tahu caranya, wah susah Pak, melintir kita. Maka rombongan-rombongan ini belajar Pak, dalam rangka untuk belajar itu. Sering para ulama kita ini masih kita sampaikan bagaimana maksud keluar di jalan Allah. Itu yang pertama, bagaimana yakin daripada makhluk menjadi yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja ini nggak ada Pak. Dan kebetulan orang ini dirajakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia seorang tentara punya bom yang hebat, satu detik saja nih seorang tentara yang hebatnya Allah hilangkan nyawanya, mati dia Pak. Ini iman. Jadi kalau bicara iman ini kita maka belajar iman. Oh hanya Allah. Kemudian kita kerja nggak, ngajar nggak, ya tetap Pak. Syariatnya tetap itu. Sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita keluar tuh begitu Pak. Jadi belajar untuk bagaimana yakin daripada makhluk menjadi yakin daripada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, saya ini termasuk orang yang dilatih, kalau boleh bahasa kasar, berlatih untuk memusyrikan orang-orang Pak. Nggak sadar hari ini kita Pak. Jadi saya begitu berlatih ya Allah. Tidak ada satu produk yang unggul kecuali produk ini Pak. Bapak sakit lambung nih, mohon maaf nih kalau saya cerita tentang lambung prosesnya. Bapak pasti 100% akan beli, yakin. Ya. Apalagi lambung ini sangat sensitif. Secara pengetahuan, secara ilmiah boleh Pak, percaya. Tapi jangan meyakinkan bahwa obat ini bisa mengatasi permasalahan Bapak. Yakin kita hanya kepada siapa Pak? Allah. Maka orang iman ini, orang muslim ini hebat. Apabila dia ingin melakukan sesuatu ini selalu diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah banyak memusyrikan orang-orang. Oh, this is our product, the best product. Inilah produk yang terbaik, inilah. Maka bila perlu pasien jual rumah untuk beli produk kita. Ini mohon maaf, ini terbuka aja deh ya. Jadi saya ini benar-benar, ini yang saya rasakan Pak. Maka
Saya merasa bahwa banyak dosa-dosa yang dulu saya bahasanya ini nggak paham, memang kita dilatih begitu. Tetapi setelah kita dilatih bagaimana iman yakin ini, ya Allah, orang ini yakin dengan obat kita ini. Sekarang kita bisa merekomendasikan kita apa Pak? Oh lampu parah, oh ini insya Allah Bismillah ya, jangan lupa sama Allah. Gak usah ke dokter, beli aja ke apotek. Nanti kalau ke apotek nolak, telepon saya akan bantu ke kamu untuk bisa dapetin obat itu. Jadi begitu Pak. Jadi kalau bicara produk ini kamilah bidangnya untuk bagaimana. Kemarin kami ke Jerman, menuju ke satu tempat negara di Norwegia. Satu pesawat rombongan kami semua pakai masker. Di pesawat kami batuk-batuk. Tidak ada satu penumpang dari luar negeri ini mereka memakai masker. Mereka santai aja, kita batuk nggak karuan di pesawat, mereka santai aja. Nggak kayak kita Pak, ketakutan. Lagi tempat saya tuh, masih ada, kalau ada batuk aja udah pada takut. Itu yang namanya sholat begini Pak. Begitu batuk sebelah, dia bisa begini dari sedikit Pak. Ngeri itu, bagaimana Allahnya lupa itu. Kenapa? Karena memang hari ini otak kita ini yakin kepada makhluk. Ya di sana sebenarnya bukan karena mereka memakai otak juga Pak. Artinya tapi bukan kepada Allahnya. Tetapi karena mereka begitu kasus terjadi COVID katakan, mereka jenazah ini langsung dibelah. Seret, belah dua, dicek ada bakterinya. Oh nggak ada, ini bohong aja ini. Virus, mohon maaf ya, kita ngomong terus terang aja, nggak ada virus. Kita yang rancang itu. Jadi alhamdulillah Pak, bahwa kita ini Masya Allah ya. Kita dihidupkan oleh Allah di muka buminya ini ya, sebagai makhluk yang Allah berikan kita ini satu kesempatan. Jadi tidak ada makhluk yang begitu hebat kecuali manusia ini Pak. Bisa dibayangkan apabila ini tidak ada manusia lagi yang berdoa kepada Allah. 7 lapis langit, 7 lapis bumi ini yang diciptakan oleh Allah ini yang beragam-ragam ini Pak akan dimusnahkan. Saya pernah berangkat di satu pulau dari Sorong, Papua, harus berlayar lagi ke namanya Raja Ampat Pak. 12 jam naik kapal lagi Pak, kapal laut, karena nggak ada bandara. Itu di tengah laut tuh dalam keadaan terombang ambing Pak. Masya Allah, sampai sana sampai Pak. Di sana Masya Allah, kami makan bukan lagi kalau yang namanya kangkung di sini 1.000 atau 25.000, di sana bisa 20.000 Pak. Mahal. Jadi makannya ikan. Lihat, Allah ciptakan semua ini untuk berhikmat kepada manusia. Ikan diciptakan. Baru bicara ikan aja udah puyeng Pak. Ribuan jenis. Tapi dari 17.000 makhluk ini Allah ciptakan diri kita ini dipilih oleh Allah ini jadi manusia. Ini gak main-main Pak. Ini Allah ciptakan kita ini apa maksudnya nih? Allah ciptakan kita ini untuk nanti ini kembali kepada kampung halaman yang sebenarnya. Itu surganya Allah. Capek dah sudah kalau kita ngomong dunia Pak, nggak ada habis-habisnya. Silakan bapak-bapak yang masih sawah, terus Pak ke sawah. Yang masih berdagang, terus berdagang. Yang kerja terus. Jangan berarti saya mau ke surga. Mulai hari ini saya nggak ada lagi kerja. Mulai hari ini saya nggak mau dagang. Saya mau ke surga. Saya mau zikir aja. Jangan, waduh. Ini nanti malah berantakan kita. Tetap kita ibadah kepada Allah. Dalam hati kita ini kita berzikir. Ya, nanti ada satu masa malaikat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mana amal-amal orang ini? Maka dikatakan oleh malaikat ini, ya Allah. Maka Allah sampaikan, oh kurang. Loh kok kurang Allah? Kamu nggak tahu kan? Orang ini dia dalam keadaan sibuk, dia berdagang, dia tetap berzikir kepada aku. Ya, Bapak lagi gini nih nggak paham saya. Mungkin di dalam Bapak subhanallah, subhanallah. Nanti ada sidang mahsyar Pak, sebelum dimulai, ini ribuan miliaran manusia ini dalam keadaan semua ketakutan. Kecuali tiga jenis golongan ini Pak. Sidang belum dimulai, orang ini sudah masuk surga. Ya, sebelum dihisap nih orang ini sudah masuk surga. Siapa itu Pak? Yang pertama adalah orang yang
bangun malam, tahajud. Jadi tahajud itu sholat sunnah ya Pak ya. Jadi jangan dibalik, sholat sunnahnya tahajud, nanti setelah ngomong begini salah lagi. Bapak sholat tahajud, padahal itu sholat sunnah. Akhirnya sholat wajibnya ditinggalin, ntar aja katanya sholat sunnah, salah Pak. Jadi sholat tahajud ini bonus Pak. Ya, seandainya ini diwajibkan mungkin Nabi maunya begitu, tapi tahu umatnya nggak sanggup. Maka orang yang bangun malam tahajud ini Pak, Allah akan suruh bangun nanti. Kemudian orang ini masuk surga. Maksudnya ini orang yang tahajud, dia wajibnya juga dijaga. Sebelum azan mulai dia sudah ada di masjid, sudah di musola. Ya, karena itu sholat sunnah. Ini dia masuk surga lebih awal. Kemudian yang kedua apa Pak? Yaitu orang yang yaitu orang yang kaya dan orang yang miskin. Maka kemudian ditanya, ya Allah kenapa kok orang ini masuk surga? Ya, orang kaya ini, tahu nggak kenapa Pak? Karena orang ini tidak terkesan. Mau dia kaya, mau dia miskin, dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi kaya, diingat kepada Allah. Dia tahu saudaranya belum makan, dia tahu ya karyawannya belum ada yang sekolahkan di pondok. Dia tahu bahwa nih tetangganya belum sholat didatengin. Ya, dia dalam keadaan susah, dia berjualan mungkin. Ya, kalau saya lihat di Pekalongan ada yang jual namanya itu siang-siang tuh jualan apa itu? Ulekan tuh dari batu tuh. Itu kan berat Pak. Jangan dikira itu susah Pak. Bisa jadi kita nggak ada apa-apanya dengan dia Pak. Semakin dia beban berat, dia ingat kepada Allah, ya Allah, beban dunia yang saya pikir ini belum sebanding beban nanti di mahsyar, ya Allah. Zikirnya dia, maka orang-orang ini masuk surga lebih awal. Kenapa? Karena dia tidak terkesan, baik dia kaya ataupun dia dalam keadaan dia miskin. Nah yang terakhir siapa Pak? Itu orang yang sibuk, petani, pedagang, karyawan, termasuk orang yang nganggur. Ini orang yang sibuk Pak, jadi yang nganggur ini bukan nggak sibuk, sibuk juga dia atas penganggurannya ini. Dia sibuk, dia berzikir kepada Allah, mikir, ya Allah belum sholat, ya Allah tetangga saya belum tahu nih maksud daripada agama ini. Maka Allah panggil orang ini, kemudian orang ini masuk surga lebih awal. Malaikat protes, ya Allah kenapa kok orang yang ahli dunia ini, yang sibuk dengan urusan dunia ini, kok masuk surga? Tahu nggak kenapa? Karena orang ini dalam keadaan sibuk, memang dia ahli dunia, tapi dalam keadaan sibuk dia selalu ingat kepada aku, selalu mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak-bapak, Ibu, kita bersyukur ya kepada Allah, dijadikan oleh Allah ini sebagai makhluk yang luar biasa. Jadi tidak akan dikiamatkan sebelum dunia ini, bahasanya ini tidak ada orang yang tidak berzikir. Kalau nggak ada zikir udah hilang. Dan yang kedua apa Pak? Dunia ini belum dikiamatkan sebelum ada pesan-pesan berita. Jadi para nabi didatangkan tuh untuk menyampaikan pesan berita. Ya, siapa itu Pak? Nabinya masih ada nggak sekarang Pak? Nggak ada. Jadi nabinya sudah nggak ada. Jadi siapa ini yang harus bertanggung jawab? Lah kita Pak. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melantik di dalam Al-Quran, kuntum khairu umat. Siapa itu Pak? Ini umat-umat yang terbaik. Siapa kita Pak? Umatnya Nabi. Apa maksudnya ini? Kenapa disebut kuntum khairu umat? Karena kita mendapatkan legitimasi pengakuan dari Allah, umat yang terbaik. Apa maksudnya? Mengajak orang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi ini nggak ada. Mohon maaf Bapak ya. Saya kemarin di Eropa waktu itu. Ini cerita begini bukan ini Pak ya, jangan sampai nanti saya jadi takut ini juga nih. Jadi Al-Ghazali ya, takut salah paham. Ini biar bertahu-tahu Pak pandangan ini Pak. Bahwa hari ini Pak di Eropa kalau Bapak berangkat katakanlah ke Perancis, itu sudah ada yang namanya 20 juta orang Islam. Di Amerika sekarang sudah ada 35 juta orang Islam. Di Belanda sudah ada 800 masjid. Di Belgia sudah ada 1000 masjid. Di Rusia sudah ada 8.000 juga masjid sekarang. Kalau kita asik-asik aja di Pekalongan ini atau di Batang, di rumah masjid ini. Cukup belum Pak?
Belum, Pak. Maka kita harus mulai dari rumah kita, Pak. Ajak istri kita ini, anak kita ini. Untuk apa? Menjadikan asbab hidayah. Maka asbab daripada orang-orang yang berpikir bagaimana kerjanya para nabi, maka mereka meluangkan waktu untuk sampai ke pelosok-pelosok penjuru dunia. Nanti akan ditanya orang-orang Indonesia, hei orang-orang Indonesia, kemana saja kami sudah kirim yang namanya kulkas, kami sudah kirim yang namanya Honda, kami sudah kirim mobil Toyota yang canggih yang kalian sudah nikmati, tapi belum sampai kepada kami datangnya agama kalian yang kalian katakan ini terbaik. Itu di masyarakat akan terjadi, Pak. Terus Bapak mau ngomong apa, Pak? Waktu ditanya sama orang Jepang. Alhamdulillah satu rombongan dari Pekalongan kemarin sudah ke Jepang. Menyaksikan sendiri bagaimana di Jepang sudah banyak orang-orang yang masuk Islam. Satu kali Nabi menangis, Pak, melihat satu usungan jenazah. Nabi menangis, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Padahal yang sedang diusung ini adalah jenazah orang Yahudi. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Kamu tahu nggak? Belum sampai kepada agama ini, kepada orang tadi. Sehingga orang ini dalam keadaan sengsara, dalam keadaan tersiksa di alam kubur. Allah Ta'ala sudah memberitahukan itu, Pak, di dalam Al-Quran ini, Pak. Apa kata Allah? Rabbana absorna wasamina ba'jina na'ma salat innal mukim. Ya Allah, kami sudah lihat bagaimana siksa kubur, ya Allah. Ya Allah, kami sudah melihat kengerian-kengerian kubur, ya Allah. Beri kami kesempatan, ya Allah, untuk hidup di dunia ini, ya Allah. Beri kami kesempatan untuk kami bisa beribadah. Gak dikasih, Pak. Mereka minta waktu sama Allah 1 bulan gak dikasih, 1 minggu gak dikasih, 1 hari gak dikasih, 1 jam gak dikasih, 1 menit gak dikasih, minta waktu 1 detik, Pak. Untuk apa? Untuk bisa bangkit lagi, diberi kesempatan hidup di atas muka bumi ini. Seandainya diberikan waktu 1 detik tadi, Pak, apa yang akan mereka lakukan, Pak? Mereka akan datang di muka bumi ini ingin mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. 8 detik nggak cukup. Udah habis 1 detik. Jadi apa yang diberikan, Pak? Apa yang dia akan sampaikan kepada Allah? Kalau dia diberikan waktu 1 detik oleh Allah, dia akan datang ke muka bumi. Allah! Hanya ucapan Allah, Pak. Dia tahu nama inilah yang telah menciptakan dirinya. Nama inilah yang telah menghidupkan dirinya. Nama inilah yang telah memberikan daripada kehidupan, kenikmatan-kenikmatan selama hidup di atas muka bumi. Dia minta kepada Allah, ya Allah, beri menangis dia. Diminta kepada ampunan, tidak ada lagi kesempatan selama-lamanya. Kata Nabi, bahan bakar neraka jahanam cuma 2. Yang satu batu, yang satu lagi apa, Pak? Manusia. Para sahabat mendengar ini, ya Rasulullah, bagaimana batu di neraka? Satu batu di neraka ini sebesar balon gunung-gunung yang ada di seluruh muka bumi ini, Pak. Satu batu gunung yang ada di batu di neraka ini, Pak, sebanyak gunung yang ada di muka bumi. Sahabat pingsan kemudian langsung meninggal, saking membayangkan kengerian-kengerian tadi, Pak. Inilah, Pak, bersyukurnya kita kepada Allah. Berapa jam kita nih tadi dari pagi, dari subuh langsung melangkah. Ya Allah, ini Pak kalau dihitung, mohon maaf lah, nggak ada orang yang paling kaya kecuali bapak-bapak nih. Sekarang bapak-bapak cek, ada orang yang terkaya di dunia ini namanya Elon Musk. Kalau pengen tahu kekayaan tuh 5.000 triliun satu orang, ya, 5.000 triliun. Kalau raja Thailandnya hanya 600 triliun. Itu gak ada apa-apanya dengan kita, Pak. Satu sholat sunnah saja tidak bisa dikalahkan dengan kekayaan mereka. Hari ini kita lupa, Pak. Maka kita bersyukur, ya Allah, diberi kesempatan ini. Ya, kita diberi oleh Allah hadir dalam majelis ini. Nanti bapak-bapak yang mau umroh ini, Masya Allah, ya. Nangis, Pak, mulai sekarang, Pak, biar bisa disegerakan ini memandang wajah daripada Ka'bah.
Apa yang Bapak jalan nanti nih, kaki ini akan menjadi saksi persis seperti para sahabat. Orang-orang dulu yang telah mengitari tawaf. Saat Rasulullah memandang Ka'bah dengan senyum, apa dia berujar? Duhai Ka'bah, begitu agungnya engkau, begitu harumnya, begitu hebatnya engkau. Tetapi seorang yang beriman lebih mulia daripada sebuah Ka'bah. Bayangkan Pak, manusia ini lebih mulia. Nggak ngerti agama kemudian dia jadi mulia. Kenapa? Karena manusia bisa menangis, bisa menghinakan diri di hadapan Allah, bisa merengek-rengek kepada Allah, bisa mengemis-ngemis kepada Allah. Ini yang Allah mau dari kita Pak. Allah pengen nih kita ini bahagia Pak. Maka inilah Pak maksud daripada teman-teman ya, kami belajar meluangkan waktu. Betapa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan waktu yang banyak ya. Waktu kita ini bisa baca Quran, zikir. Dan ada satu lagi tugas yang hari ini Allah berikan kepada umatnya Pak. Apa itu kerjanya para nabi. Nah inilah Pak yang nanti akan dipraktekkan oleh saudara kita. Insya Allah saya ikut juga Pak Haji Munir, Pak Haji Maksum untuk berangkat keluar jalan Allah. Ini dalam rangka meneruskan kerjanya para nabi Pak. Ya. Orang berangkat haji, umroh ini ya pahalanya surga Pak. Kenapa? Karena mereka sudah mengorbankan harta mereka, diri mereka, waktu mereka, bahkan nyawa yang mereka ini akan siap untuk dihantar menemui daripada sang Khalidnya. Nanti lepas umroh usahakan keluar lagi Pak, belajar di jalan Allah. Maka bagaimana sekarang pikirnya Pak? Yaitu bagaimana pikir daripada usahanya para nabi. Melihat orang belum sholat, risau, menangis, ya Allah, kasihan saudara saya ya Allah. Ya. Kalau tadi ada orang Yahudi diusung, maka di sana Pak kami menangis Pak. Jadi kalau melihat kehebatan-kehebatan Eropa ini, kalau yang belum ada iman bisa tergiur Pak. Wanita-wanitanya ini semuanya celana pendek rata-rata, apalagi di taman-taman, cantik-cantik. Yang nggak ada iman bisa meleset. Tapi karena dengan iman Pak, ya Allah, kita kasihan Pak. Ya, bagaimana umat Nabi, umat Rasulullah ini, kalau mereka tidak beriman hari ini, kita enak-enak aja di sini Pak, Masya Allah. Mereka nih hari ini mati selama-lamanya neraka jahanam. Satu kali, satu ulama besar, mohon maaf, ini dari satu kitab, beliau bernama Fuadil bin Iyad. Beliau dijuluki Jamiatul Haramain, jamaahnya Haramain, kota Mekah. Kenapa? Karena saking josnya dalam beribadah. Kemudian apa lagi Pak? Beliau dalam amalan-amalan agama ini sangat kuat. Dia punya teman namanya Abdullah bin Mubarak. Jadi Fuadil bin Iyad ini salah seorang yang ulama besar dan hafiz Quran. Sampai beliau rekomendasikan ini tidak boleh orang yang hafal Qurannya bergaul dengan orang-orang yang pemarah. Sampai begitu beliau katakan di dalam Fadhil Amal. Nah beliau punya sahabat Abdullah bin Mubarak, ulama besar juga. Maka beliau karena teman saling ingetin deh. Duhai sahabatku, kata Abdullah bin Mubarak kepada Fuadil bin Iyad, seandainya kamu tahu bagaimana beratnya memperjuangkan agama ini, bagaimana rasa terbakar hati ini melihat saudara kita yang belum Islam, bagaimana kengerian-kengerian agama yang hari ini ditinggalkan, maka ibadah kamu ini masih main-main saja. Bingung Fuadil bin Iyad ini. Maka beliau bertanya kepada saudaranya Abdullah bin Mubarak, apa maksudnya nih? Maka beliau sampaikan kepada Fuadil bin Iyad, saudaraku, kamu tahu nggak? Di luar kota Mekah ini masih ada orang yang belum sholat, masih ada orang yang belum mengenal Al-Quran, masih ada orang yang belum berzikir kepada Allah, masih ada orang yang bermuamalah dalam keadaan curang,
Bahkan kalau kamu tahu di pelosok-pelosok penjuru dunia, di gunung-gunung sana, masih ada orang yang belum berkalimat syahadat di dalam hatinya. Belum mengenal kalimat la ilaha illallah. Kalau mereka mati, maka mereka selama-lamanya menjadi penghuni neraka jahanam. Bagaimana nanti kita ditanya oleh Allah? Maka sahabat tadi, dua-duanya ini langsung menangis berangkulan. Fuadil Biyad memutuskan bagaimana agama ini tersebar. Beliau keliling dunia untuk menyampaikan agama ini. Maka insya Allah Bapak-Bapak, kami sekali lagi belajar Pak. Ya, dan agama ini cerita lama sebenarnya yang diulang-ulang. Kisah ini kisah yang dulu pernah terjadi sebenarnya. Dulu zaman Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana dia berdakwah kepada istrinya, kepada anak-anaknya, untuk bagaimana senantiasa taat kepada Allah. Enggak taat Pak, 950 tahun. Kita hanya punya waktu berapa Pak? 60-70 tahun. Bahkan ada yang sudah lewat. Maka hari ini Pak, bagaimana kita ini diberi kesempatan oleh Allah untuk mencicipi apa ini maksud daripada kerjanya para nabi. Sehingga kita baru tahu, oh ini. Terakhir kami waktu di Saum Laki, di Oman, ada seorang dokter, kemudian kami bicara bagaimana dikatakan hebatnya obat-obatan ini begini. Bagaimana dikatakan kecanggihan teknologi seperti ini. Kemudian kita cerita ujung-ujungnya apa Pak? Setelah beliau saya sampaikan bagaimana hidup kita ini sementara aja, bagaimana keadaan keluarga kamu, di mana kakek kamu, di mana nenek kamu, bagaimana tetangga kamu, teman kamu, apakah semua sempurna masih ada? Tidak ada, mereka sudah kembali. Apa yang mereka lakukan? Tidak ada lagi mereka ini kita bisa melihat. Apa yang mereka perlukan? Mereka memerlukan daripada pertolongan. Saya sampaikan Pak, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan ini janji Allah Pak kepada orang-orang yang tidak beriman, kepada orang-orang yang daripada tidak jauh, yang jauh kepada agama ini, bahkan belum Islam. Apa kata Allah? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina finnari jahannam. Bagaimana akhir perjalanan ke hidup orang-orang yang kafir, ahli kitab, orang-orang yang musyrik, dia akan selama-lamanya di neraka jahanam. Ini saya sampaikan dalam bahasa yang dia mengerti. Menangis Pak. Bagaimana sekarang kamu mau sukses? Hanya satu syaratnya. Kamu mulai dengan bersyahadat. Syahadat Pak. Maka bersyahadat Pak. Alhamdulillah kami menangis. Alhamdulillah sudah sampai. Karena kita bersyukur Pak dijadikan orang Islam ini. Allah juga telah jadikan jazaohum inda rabbihim jannatin adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan. Bagaimana balasan orang-orang beriman ini? Akan selama-lamanya menempati surganya Allah selama-lamanya. Pakaiannya, minumannya, buah-buahnya, istri-istrinya, bidadari, rumah-rumahnya, gedung-gedungnya, semua kemewahannya Allah sudah siapkan nanti Pak. Maka alhamdulillah Bapak-bapak semua nih, kami sekali lagi kami sedang belajar ya untuk bagaimana ini meluangkan waktu. Semoga nanti lepas kami datang, nanti seandainya masih diberi kesempatan ketemu, ya, Bapak bisa meluangkan waktu. Mungkin apabila kami sudah tidak ada atau Bapak mungkin, ya, diluangkan waktu Pak. Ya, biasanya kami mulai 3 hari, 40 hari. Dalam tahun depan ini Pak, ada satu pertemuan yang para mahasiswa sudah, bahasanya ini sudah mengultimatum. Apa ultimatumnya Pak? Oh, tahun depan nanti ada satu pertemuan di Jakarta, di Cikampek, yang mana dihadiri oleh para laki-lakinya. Targetnya adalah 124.000 orang yang hadir. Di situ akan dikeluarkan 10.000 jamaah rombongan. Tidak ada yang keluar 40 hari, yang keluar semuanya 4 bulan. Nggak paham kami Pak. Tapi kami samina wa atona nggak tahu, karena mereka secara basyiro menyampaikan. Dulu, orang-orang dulu juga begitu Pak. Ada hujan yang akan turun, mereka gembira. Nggak taunya itu adalah hari terakhir. Ternyata yang turun adalah batu yang berupa api. Ini berita dari langit wallahu alam Pak. Maka kita samina wa ta'ala, Bapak mempersiapkan sekarang Pak. Ya, untuk tahun depan di bulan September. Mungkin sekarang latihan 3 hari. Tahun depan ini mudah-mudahan Bapak-bapak diberi kekuatan
kesempatan untuk bagaimana merasakan keluar di jalan Allah. Kalau kita hitung umur kita nih Pak, ya, saya dapat ilmu ini waktu di Maroko Pak. Jadi ulama menjelaskan, waktu itu dikatakan keluar lagi penuh rahman. Sekarang kita hisap diri kita Pak. Kalau dalam 1 tahun itu hitungannya 360 hari Pak, 65 hari, 1 tahun. Kalau 10 tahun berarti berapa Pak? 10 kali 360 berarti 3.600 hari yang sudah kita nikmati. Kalau umurnya 20 tahun berarti 3.600 kali 2 berarti 7.200 hari. Umurnya 40 tahun berarti 7.200 kali 2 14.400 hari. Kalau umurnya 60 tahun bagaimana Pak? 14.000 ditambah 3.000 berarti sudah 18.000 hari. Bapak-bapak yang umurnya sudah 60 tahun berarti sudah berapa tahun Pak? Kurang lebih tadi ada 18.000 hari Pak. Ya Allah berikan Pak. Maka nanti teman-teman ini yang keluar 4 bulan ini hanya 120 hari saja. Nikmat yang mereka sudah dapatkan kalau umur mereka 60 tahun sudah 18.000 hari ini, untuk menyisakan 120 hari ini terlalu sedikit Pak. Ya, masih jauh amal-amal kita ini. Ya, tapi inilah Pak, kita dikasih kemuliaan. Apa kemuliaannya Pak? Satu kali seorang ulama didatangi seorang anak muda, menangis dia. Apa dikatakan? Ya Syekh, saya bermimpi semalam keadaan orang tua saya sedang dibakar dan sedang disiksa di alam kubur. Maka ulama tadi memberi satu amalan. Karena anaknya minta, amalan apa yang bisa menyelamatkan orang tua saya yang dalam keadaan susah? Maka kamu amalkan zikir daripada la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Bayangkan dia praktekkan 70.000 kali ini, kalau Isya nggak tahu jatuhnya sampai jam berapa itu. Mungkin sampai sebelum subuh atau apa. Tapi kadang-kadang kita hitung lupa. Ini dalam keadaan normal. Dia praktekkan itu, kemudian datang berita bahwa ayahnya dalam keadaan bahagia. Karena dia telah amalkan daripada saran daripada ulama tadi. Bayangkan Pak, itu dalam keadaan normal. Bapak keluar di jalan Allah ini 1 kali lipatan ini sampai 700.000 kali lipat. Saudara kita yang mau ke Mekah ini nanti pahala ibadahnya ini 100.000 kali lipat. 100.000 kali lipat itu pahalanya Pak. Nanti kalau berziarah ke Madinah itu dapat 50.000 kali lipat. Orang keluar di jalan Allah ini 700.000 kali lipat. Itulah alasan kenapa para sahabat ingin tinggalkan kota Mekah Madinah. Kenapa? Karena ada tanggung jawab saudara-saudaranya ini agar sampai agama ini. Kalau seandainya Nabi dan sahabat santai-santai saja di kota Mekah dan Madinah, hari ini kita belum jadi Islam Pak. Hari ini kita masih nyembah batu, nyembah sawah, nyembah uang, nyembah kantor, nyembah toko Pak. Tapi asbab daripada sahabat datangnya, alhamdulillah kita telah jadi Islam. Walaupun Islam kita tidak sempurna Pak, insya Allah kita akan menjadi calon penghuni surganya Allah. Ini baru calon Pak. Nah, bagaimana kita ini selamat? Maka tadi Pak, jangan sampai tadi ini ujian-ujian akhir zaman belum selesai. Karena kita hidup di dunia ini memang produk yang khusus yang oleh kita untuk diuji. Yakin dengan ini kemusyrikan. Karena Nabi nggak bisa beri syafaat. Kalau apa itu? Kalau ada kemusyrikan. Yang kedua kalau dia murtad, Nabi nggak bisa beri syafaat. Nah, dua ini yang bahaya ini. Maka keluar di jalan Allah ini nanti, yang pertama tadi apa Pak? Yaitu yakin daripada makhluk, hanya yakin kepada Allah. Maka yang kedua itu adalah yakin daripada uang atau benda, yakin kepada amalan. Kalau Bapak pengen kaya, gampang Pak. Gampang. Bapak cukup amalan Nabi aja udah. Sahabat susah, Nabi ngelihat. Susah, kok kamu susah? Kok repot? Kok takut? Kenapa? Ya Rasul, saya nggak punya apa-apa. Ini agama menyelesaikan Pak. Maka Nabi kasih amalannya. Apa ya baginda Nabi sama amalan yang bisa aku lakukan? Oh, Nabi orang yang sayang Pak. Ini bisa diamalin sama. Ini cerita ini maksudnya nih,
bahwa apa yang para sahabat sudah dapetin ini, maka sama dengan kita ini Pak. Apabila kita mengulangi, maka Nabi ajarin kamu amalin ini. Allahumma kfini bihalalika an haramika waghnini bifadlik amman siwa. Ini amalan. Minta sama Allah. Nggak ada kita ini punya apa-apa kecuali digerakkan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah. Ada lagi sahabat punya hutang, susah lagi. Abu Umamah, kenapa kok kamu kok loyo hari ini? Biasanya semangat di kalau ibadah, tapi loyo karena ruwetnya tuh. Kasih lagi Nabi. Allahumma inni a'udzubika minal hami wal hazani wa a'udzubika minal hazi wal kasali, a'udzubika minal zubni wal buli, a'udzubika min halabati daini wa quri rijali. Beberapa hari utangnya lunas, semua masalah beres. Ini kenapa? Karena iman yang yakin kepada Allah. Maka maksud keluar di jalan Allah ini kita ingin mendapatkan iman, Pak. Yakin kepada Allah. Bapak tahu Pak, teh ini Pak. Ini susah kita mencari di mana letaknya manis. Kalau kita pikir di mana letaknya manisnya, gila kita Pak. Baru membicarakan makhluknya dunia. Bagaimana membicarakannya kehebatan Allah. Bicara zat dan sifatnya Allah ini bisa gila kita Pak. Apalagi bicara makhluk ini Pak. Di mana letaknya manis? Nggak bisa Bapak meraba. Kalau tahu nih manis ada di mana, kita cukup manisnya, tehnya, airnya kita buang. Nggak bisa. Roh kita ini kita jadi manis. Di mana roh kita itu nggak paham. Atau kita mati aja begitu hilang, oh dia jadi jasad. Bukan lagi jadi manusia, jadi bangkai. Nah inilah kita diciptakan oleh Allah ini dalam rangka itu Pak. Bagaimana kita ini beriman kepada Allah. Bagaimana senantiasa ini takwa kepada Allah selama 24 jam. Jadi kami sekali lagi Pak, kami belajar untuk itu, meluangkan waktu. Ya, ada susah. Ya. Kenapa kok susah? Kadang-kadang kiai ini Masya Allah Pak, luar biasa Pak. Zikir aja kiai ini. Ya. Ya karena tahu, kiai kok sih, kiai katanya punya rumah, punya mobil, karena Allah yang memberikan semuanya Pak. Tentu ada kendaraan, istrinya cantik, pakaian bagus-bagus. Kalau pakai akal nggak nyambung. Maka itulah hinanya iblis, dia memakai akal. Dia nggak pakai keimanan kepada Allah. Disuruh taat, suruh sujud kepada Nabi Adam, nggak mau karena pakai akal. Masa gue sujud? Hina dong gue. Nggak lihat ini perintah Allah. Nah, kita kepada Allah ini begitu Pak, yakin bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yakin inilah harus kita tingkatkan terus Pak. Dengan cara apa Pak? Dengan cara ikut caranya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini kunci sukses kita ini adalah dengan nabinya nih, Rasulullah SAW. Nah, sholatnya kita bukan tambah stres kita sholat, ya Allah ajan lagi gimana sih? Gak bisa ditunda. Aduh asar lagi. Waduh mau berangkat belum sholat, santai aja Pak, agama santai, bisa dikodo, dikosor. Ini kalau sahabat Pak datang aja bergembira Pak, ya Allah, ini ya Allah hadiah ya Allah, bisa menghadap. Bapak hari ini suruh datang ke presiden, udah mau habis tuh ya, ini mau ke presiden. Dulu mungkin susah, kapan kamu ketemu? Nggak bisa. Ini menghadap kepada yang menciptakannya presiden, yang menciptakannya raja, setiap saat Pak. Bapak datang ke rumah Allah, doa ya Allah, ampun ya Allah dosa saya ya Allah, orang tua saya ya Allah. Kirim tadi ya Allah, hadiahkan kalimat la ilaha illallah untuk ayah saya, ibu saya yang sudah meninggal ya Allah. Sampai Pak, harus dengan iman. Maka iman ini Pak, hari-hari kita tambah yakin Pak. Apa yang kita menjadi yakin Pak? Bahwa sebenarnya kita bukan penduduk dunia sesungguhnya. Kita sebenarnya apa Pak? Penduduk akhirat yang kebetulan hidup di dunia ini. Yang bapak-bapak masih hidup, saya masih hidup. Ini nggak lama dan kita pasti mati. Nggak ada yang bisa. Bapak mau selama-lamanya, kalau bapak hidup selama-lamanya nyusahin lah. Nanti digotong, belum lagi buang air besar sembarangan. Kita pasti mati akan kembali. Allah sudah bilang, kullu nafsin zaikatul maut. Ya, banyak Pak pengalaman-pengalaman kami. Alhamdulillah asbab dakwah. Saya merasa bergembira juga Pak dengan dakwah ini datang keberkahan. Apa Pak? Dari keluarga kami bukan keluarga yang ulama, keluarga yang biasa Pak. Kami minta kepada Allah, ya Allah, hadiahkan dong tolong ya Allah anak-anak kami yang hafal Quran.
anak-anak kami yang soleh, alhamdulillah Pak, Allah kabulkan. Anak kita sedikit dia hafal Quran, ya dia sudah hafal 3, ya. Ini kalau gurunya Pak Kiai Ridwan nih Temboro, ya itulah gurunya beliau nih mengajarkan. Alhamdulillah Bapak-bapak, ada Pak Kiai, ada Ustaz kita juga. Bersyukur Pak, di Subah ini masih ada ulama. Muliakan mereka Pak. Nanti kalau Bapak muliakan mereka, anak kita Allah jadikan nanti para ulama. Asbab dakwah Pak, Allah pilih kita Pak, Allah hadiahkan ini Pak. Jadi jangan kebalik, anak Eropa, anak sana, anak dokter, boleh jadi dokter tidak apa-apa, tapi dokter yang taat, tentara yang sangat mencintai Allah dan Rasulnya, ya. Pedagang yang taat kepada Allah. Karena kita bukan penduduk dunia, penduduk akhirat yang selama-lamanya. Sementara itu aja barangkali yang bisa saya sampaikan. Banyak sebenarnya Pak ya yang mau saya sampaikan. Saya masih belajar, ya. Khusus ibu-ibu, ya dukung bapak-bapaknya nih. Karena apa Ibu? Dulu waktu menikahnya ayah ibu ini menangis. Kenapa? Takut disengsarakan oleh suami-suami ibu, bapak-bapak. Kenapa? Takut nggak bisa makan, nggak bisa minum. Sekarang ibu-ibu ini jangan salah. Kenapa? Karena ayahnya ini sudah nggak bisa lagi intervensi. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang bisa memberikan daripada kehebatan surga kecuali dengan suami yang soleh. Ibu hanya mengikuti aja dari suami-suami yang soleh. Apabila ibunya ini, bapaknya masih di rumah, suruh ke masjid. Pak, ke masjid Pak. Udah terlambat nggak apa-apa. Itu jalannya itu dihapus dosa, Bu. Satu langkah dinaikkan derajat. Itu diborong oleh ibu semua. Ini bapak-bapak yang haji kalau istrinya nggak ikut, ya dapat juga tuh di rumah. Jadi semua enak nih agama ini. Bahkan dikatakan untuk orang Islam ini, orang beriman ini nggak ada lagi nih kesusahan. Kenapa? Karena semua tahu Allah Ta'ala yang membackingi Pak. Nggak ada lagi kesusahan, semuanya sudah Allah bantu pasti. Tinggal kita ini takwa aja, beriman kepada Allah. Dia susah sabar, dia bersyukur. Jadi ibu-ibu, bapaknya suruh ke masjid, anak laki-lakinya suruh belajar di masjid. Kalau anak-anak kecil masih bercanda, ya bercanda di masjid, di luar belakang aja, jangan di depan. Ya, yang laki-laki, dia dilatih dari sekarang. Anak-anak sekolah TK Pak di Eropa, ya Allah, bikin laptop, nggak apa-apa, gurunya senang. Tapi mereka siapkan kader itu dari mulai bayi. Sehingga waktu mereka pikir, oh ini guru saya baik, sehingga mereka jadi teknokrat. Tapi dalam agama mereka masih, kita ini perlu dakwah ke sana. Ya semoga itu yang bisa sampaikan. Dukung bapak-bapaknya Ibu, dan kalau bapak-bapaknya apalagi nanti ibu-ibu kalau pengen tahu nih nanti hebatnya pahalanya keluar jalan Allah, suruh keluar. Bapak-bapak coba keluar jalan Allah. Bapak-bapak juga udah tua kan Bu, nggak mungkin lah kawin lagi lah, ya kan? Nanti keluar 3 hari, 40 hari, itu pahalanya diborong Ibu. Ya, Ibu kan nggak tahu bagaimana di Cina ini sedang ada Islam sekarang. Jangan ngelihat sekarang, ngelihat dulu bagaimana para istri-istrinya menyuruh para sahabatnya berangkat. Keluar kamu dari rumah ini, berangkat kamu ke Cina. Maka satu amir yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas berjalan kaki Pak. 83 orang dari Cina dari Mekah menuju Cina ini 2 tahun lamanya. Sampai di Cina ini hanya 7 orang saja. Sisanya mana? Mati semua dalam keadaan memperjuangkan agama. Jadi jihad kita yang sebenarnya apa Bu? Yaitu bagaimana agama ini terus berkibar, berjaya. Ya, amal agama ini sempurna. Itu bagaimana sholat kita ini bisa terjaga minimal. Berat hari ini kita Pak melihat di seluruh di mana-mana agama sedang dirubuhkan. Bukan oleh orang kafir, bukan. Agama ini dirubuhkan bukan oleh orang kafir, tapi oleh siapa? Oleh anak kita, suami kita, ayah kita, tetangga kita, teman kita ini yang nggak mau sholat. Itu agama sedang dibuktinya apa? Zuhur, asar, maghrib kosong, nggak ada yang menghidupkan. Nanti kalau ini terjadi, blok, baru sadar. Baru setelah digoyang dunia ini semua akan terjadi. Tapi kalau dia beriman, Allah akan pisahkan di dalam keadaan kemuliaan. Nah, maka ini rombongan-rombongan ini dikirim ke seluruh dunia.
Nanti tahun depan akan dikirim rombongan-rombongan ini ke seluruh alam, Pak. 10.000 jamaah untuk antar lintas negara. Uangnya dari mana, Pak? Dari Allah, minta ikhtiarnya sedikit aja. Kita ikhtiar dagang, tetap dagang. Bukannya nyolong atau apa, minta sama Allah. Nanti Allah berikan petunjuk dari mana saja jalan, terserah Allah. Mungkin ada orang datang, Pak, ini ada mau jual tanah, Bapak perantara dapat 3%, kan lumayan tuh. Ya kan? Mungkin ada mantunya dapat daripada apalah, nggak ngerti ya. Jadi banyak. Mudah-mudahan itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi Bapak Ibu, mari kita kerjasama dalam kita ini mencapai ridhonya Allah. Kehidupan kita ini bukan yang kehidupan yang sementara, kehidupan yang selama-lamanya. Kita panas di dunia ini sebentar, Pak. Di akhirat ya Allah tersiksa kita ini. Bapak-bapak akan merasakan nanti tangisan-tangisan, Pak. Sebagaimana Nabi ini menangis, ngelihat hujan aja nangis. Kenapa? Nabi menangis ngelihat hujan. Nabi membayangkan bagaimana nanti di Shirathul Mustaqim ini ada orang yang meluncur seperti tetesan hujan. Nabi membayangkan nanti ada umat yang begitu banyak terjun daripada Shirathul Mustaqim seperti tetesan. Itu baru terjun dari Shirathul Mustaqim ini, baru belum menyentuh ini, dengan kena uapnya saja otaknya sudah pecah. Belum menyentuh neraka jahanam ini yang di bawah ini, itu 70 tahun dia melayang-layang. Ini hadis. 70 tahun dia melayang-layang sebelum sentuh daripada jilatan api daripada neraka jahanam. Bayangkan Ibu, ini kita harus bayangkan keadaan kita. Maka sesusah-susahnya kita ini tidak ada susah buat orang beriman ini, kecuali dia senantiasa takwa dan dia selalu berada di dalam jaminan Allah. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Kami masih belajar dan insya Allah kalau panjang umur ketemu ya Pak ya. Jadi saya di Binagria ya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan salam buat semua, sukses, saling mendoakan ya. Saudara kita yang dimanapun penjuru dunia Pak ya. Pokoknya kita ingatkanlah untuk senantiasa ini beriman pada Allah dan luangkan waktu sisa umur kita ini 3 hari, 40 hari dan nanti tahun depan 4 bulan. Jadi sekali lagi Pak, saya sudah menginformasikan, menyampaikan 4 bulan. Nah, Bapak-bapak nggak bisa lagi nuntut nih, ya kan? Karena ini omongan saya menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah semua niat Pak ya. Insya Allah Pak, niat Pak. Insya Allah. Insya Allah. Cukup. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan mohon dimaafkan. Masih belajar dan saya bukan ulama. Ya, jadi mudah-mudahan Bapak-bapak diberi kesempatan juga. Nanti kalau Bapak keluar di jalan Allah, banyak ilmu yang kita ini harus diperbaiki amalan kita Pak. Dulu nggak paham, kencingnya saya masih berdiri Pak. Ternyata kencing itu Pak, mohon maaf ya ngomong terus terang aja ya, nanti kalau istinja bingung lagi. Kencingnya ada, kencing itu masih berdiri dulu. Padahal dari segi medis itu menentukan sekali bagaimana cara kerjanya ini, kenapa kok amal kita nggak diterima. Karena cara kencingnya Pak. Jadi kencing ini, buang air kecil ini atau buang air besar, kunci awal amal kita ini diterima Pak. Kalau ini salah, bertahun-tahun kok kita bonyok terus hidup susah mulu, kok nggak dikabul ini. Puasa Ramadan iya, ini iya. Ya, tapi kok nggak mau berangkat tuh susah. Nah ini Pak, nanti keluar jalan Allah dilatih Pak. Caranya seperti apa? Ya sedikit lah ya sebelum saya tutup nih. Kalau badan kita ini ada namanya pori-pori. Ini lubang semua nih. Ini lubang semua. Jadi waktu kita buang air kecil, ada yang kalau wanita duduk ya, kalau yang laki-laki berdiri. Waktu dia berdiri, ini buang terus ada lentingan air, ini nempel Pak. Ini nempel di pori-pori yang sebenarnya bolong. Bolongnya begini. Waktu air itu masuk, dia sudah melekat. Ini yang melekat air apa Pak? Air najis, air kencing kita. Kemudian kita bilas. Bisa keluar nggak Pak yang udah di dalam? Nggak bisa. Nah, ini dilatih Pak oleh zaman ini untuk memperbaiki amal kita. Caranya bagaimana? Ini bahasa anatomi kedokteran. Jadi waktu kita sebelum buang air kecil, maka ini kita siram dulu. Siram. Biar tertutup masuk air yang bersih. Sehingga waktu air bersih masuk, nimpal waktu kita buang air kecil ini,
maka yang kotor ke air najis tadi nggak masuk, udah tersumbat. Baru kita bilas, insya Allah jadi selamat. Jadi tidak dalam keadaan najis. Pantas Nabi katakan kepada sahabat, ini yang dikubur ini ahli ibadah, sholatnya rajin, ibadahnya rajin, tapi sedang disiksa dikubur. Kenapa? Gara-gara kencingnya, Pak, istinjanya nggak beres. Padahal ahli ibadah bertahun-tahun. Saya baru paham ini, Pak. Dari anatomi, fisiologi, kedokteran, ya Allah. Begitu hebatnya Rasulullah. Cara makan, ya Allah. Banyak Pak, cara tidur. Kalau saya jelasin cara ini habis nih. Nanti sampai jam 1 ini kita ini. Bapak-bapak belum istirahat dulu kan. Jadi cara, maaf Pak, cara makannya Pak. Pakai tangan Pak, dicuci. Ini kenapa sahabat nggak pernah tuh di zaman dulu ada dokter spesialis penyakit dalam, dulu nggak ada Pak. Tabib-tabib nggak laku. Kenapa? Rasulullah mengajarkan. Jadi baginda Rasulullah bukan hanya seorang profesor, dia didikan Allah langsung. Nah kita bersyukur nih, punya Nabi yang Allah didik dan kita dapat sama seperti Nabi. Sholatnya sama seperti Nabi 4 rakaat. Kalau zuhur, asar, isya, subuh, bacaan Qurannya sama. Jadi Allah memuliakan kita ini persis memuliakan para sahabat dan nabinya. Nah itu Pak, cara-cara tadi diajarin. Jadi menambah ilmu. Hari ini kita enak aja, udah sholat tentang udah beres. Enggak, soal bacaannya nggak beres ya silakan nanti ada ulama-ulama yang mengajari tahfiznya. Ya mudah-mudahan di luangan waktunya Pak ya. Jadi bukan ceritanya serem Pak, ninggalin keluarga, ninggalin istri bagaimana anak ini, bukan. Nanti bapak-bapak punya tanggung jawab untuk mengajarin ibunya di rumah. Ini nanti di dunia ini masih bareng, nanti di sana diseret tuh. Istri bapak diseret nggak bisa nolong, bapak diseret ibu nggak bisa nolong, karena amalnya masing-masing. Ya, nah, maka sekarang mumpung masih hidup, ayo jangan sampai nanti Nabi Nuh alaihissalam ini dituntut oleh istrinya ini nggak bisa karena udah banyak saksi, dia sudah dakwah. Ya, nah, mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan di luar banyak ilmu. Jadi nggak main-main. Dan nanti kalau lihat tablik ini, kalau lihat begini nggak kelihatan mana yang tentara, yang polisi, yang satpam, yang tukang kuburan, yang tukang jualan buah, yang tukang parkir, yang guru, dosen, bahkan yang profesor tuh ada, Pak. Bahkan yang ulamanya juga banyak sekali lah. Jadi bukan kaleng-kaleng istilahnya ini. Kalau Bapak mau adu ilmu, kita nggak mau adu ilmu. Ayo kita saling memuliakan. Ya, ini maksudnya nih. Sekali lagi saya mohon maaf ya, lebih kurangnya nggak cukup memang rasanya. Mudah-mudahan Allah terima dan saya minta maaf sekali lagi dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.